Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violet Agustin dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi. Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya. Walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. Selanjutnya yaitu apa sih peran sistem informasi manajemen? Apa saja peran sistem informasi manajemen? Yaitu mendukung operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan manajerial, mendukung keunggulan strategis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Peran strategis untuk sistem informasi yaitu meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan membangun sumber-sumber informasi strategis. Kami akan menganalisis PT Fast Food Indonesia Tbk. Sejarah dan profil PT Fast Food Indonesia Tbk. PT Fast Food Indonesia Tbk pemegang hak waralaba tunggal untuk brand KFC di Indonesia. Didirikan oleh keluarga Galael pada tahun 1978 dan pada tahun 1979 mendapatkan akuisisi hak waralaba dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BITS dan sistem supplier logistik. Pertama, BITS adalah survei untuk mengetahui persepsi konsumen dan citra brand KFC yang diukur bersama brand utama lainnya dalam industri restoran cepat saji. Hasil dari BITS, KFC masih konsisten menduduki posisi tertinggi paling diingat oleh konsumen dalam top of mind awareness dan kuartal ketiga tahun 2010. KFC juga berhasil meraih porsi kunjungan terbesar yakni 52% dibandingkan brand restoran cepat saji lainnya. Yang kedua ada sistem supplier logistik. Sistem pengawasan PT Fast Food Indonesia atau KFC terhadap supplier bahan baku dari tahun ke tahun terus ditingkatkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Salah satu contoh penetapan yang menjamin kualitas bahan baku yaitu dengan pelatihan dan pengawasan cutting sheet terhadap supplier ayam, di mana merupakan pelatihan ulang terhadap standar kualitas ayam untuk bahan baku yang akan digunakan oleh perusahaan. Perkenalkan, nama saya Putra Steviadi Gama. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Selanjutnya, pemaparan tentang sistem supplier logistik. Sistem supplier logistik merupakan komponen penting dalam rangkaian pemasok modern, memainkan peran krusial dalam mengantar produk dari pemasok dan ke pelanggan dengan efisien dan efektif. Ada 4 elemen utama sistem supplier logistik. Yang pertama, operasional. Operasional adalah operasi yang mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan pergerakan fisik barang. Yang kedua, outbound. Outbound berfokus pada pergerakan barang dari gudang ke pelanggan. Yang ketiga, pemasaran. Fungsi pemasaran dalam sistem ini bertujuan untuk mempromosikan produk dan layanan kepada pelanggan potensial dan meningkatkan penjualan. Yang keempat, layanan. Layanan dalam sistem ini mengacu pada berbagai aktivitas yang mendukung operasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen aktivitas pendukung atau support aktivitas manajemen. Menurut Michael Porter,
Support aktivitas manajemen adalah aktivitas yang tidak secara langsung terlibat dalam produk, barang, atau jasa. Namun, fungsinya untuk mendukung aktivitas utama agar berjalan dengan lancar dan efisien. Ada 4 aktivitas pendukung utama, yaitu 1. Infrastruktur perusahaan atau firm infrastruktur. Infrastruktur perusahaan mewakili struktur organisasi, sistem manajemen, dan budaya perusahaan secara keseluruhan untuk memastikan adanya kerangka kerja yang kuat untuk mendukung semua aktivitas lainnya dalam rantai nilai. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Manajemen sumber daya manusia berfokus pada perekrutan, pengembangan, dan motivasi karyawan, dan memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman untuk menjalankan aktivitas utama dan aktivitas pendukung secara efektif. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi melibatkan investasi dalam teknologi baru dan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas operasi perusahaan. Aktivitas ini mencakup penelitian dan untuk mengembangkan produk atau layanan baru, serta investasi dalam sistem teknologi informasi untuk mengotomatiskan dan meningkatkan proses bisnis. Yang keempat, pengadaan. Pengadaan berfokus pada perolehan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan aktivitas utamanya. Aktivitas ini memastikan perusahaan mendapatkan bahan baku, komponen, persediaan lain dengan harga yang wajar pada waktu yang tepat. Cukup sekian dan terima kasih. Paparan selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya. Dengan saya Nurita Anjiala ingin melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya ingin memaparkan atau menjelaskan mengenai informasi sistem di PT Fast Food Indonesia Tbk, yaitu salah satu penerapan teknologi dalam proses usaha KFC adalah dengan memberikan layanan pemberian keluhan melalui SMS. Layanan ini memudahkan para konsumen untuk menyampaikan keluhannya dimanapun dan kapanpun. Begitu pula dengan program membership KFC. Melalui program ini, KFC dapat menginformasikan mengenai diskon ataupun penawaran menarik bagi para member KFC melalui teknologi SMS. Jadi, melalui penggunaan teknologi ini, KFC dapat membuat hubungan yang lebih dekat dengan para konsumen, sehingga konsumen merasa diperhatikan dan menjadi konsumen lebih setia kepada KFC sebagai salah satu penyedia restoran cepat saji. Lalu selanjutnya penerapan sistem informasi manajemen pada PT Fast Food Indonesia atau KFC, yaitu KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk membangun sistem order yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon, bahkan menambah ke sistem jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter untuk membangun komunitas melalui sistem tersebut, serta berbagai penawaran promo via email dan internet. Hal ini terbukti meningkatkan keuntungan perusahaan di input, proses, dan outputnya. Lalu ada KFC Business Model Canvas seperti ini, seperti di gambar ini. Dijelaskan sedikit, di situ ada key partnership, ada key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, ada key research, sama channels. Di situ ada struktur gambarnya yang seperti di sini. Lalu kita lanjut kembali ke analisis pembangunan teknologi PT Fast Food Indonesia.
Dari awal berdirinya PT Fast Food Indonesia (TBK), teknologi informasi sudah mulai digunakan karena teknologi informasi dalam perusahaan sangatlah dibutuhkan untuk kelancaran penyelesaian tugas-tugas. Bahwa penggunaan teknologi informasi di perusahaan tersebut meliputi beberapa macam. Berdasarkan uraian terhadap PT Fast Food Indonesia (TBK), kami menyimpulkan beberapa peralatan teknologi komunikasi yang digunakan meliputi telepon, email, internet working, website KFC, aplikasi lainnya. Jadi dari dalam yang kita sudah jelaskan, sistem manajemen informasi yang digunakan KFC sebagai berikut ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para teman-teman dan dosen yang mengampu mata kuliah sistem informasi manajemen tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.